dan ternyata dia menanggung pajak besar sampai 400-an juta, 499 juta. Nah, ini Hmm. ibarat orang itu udahlah ditipu ya, namanya apa namanya, dirampok pula oleh negara. Nah, Industri pertanian kita nggak tumbuh. Berapa banyak tenaga kerja yang ada di perusahaan itu yang harus lagi menjadi korban PHK, ya kan? Padahal dia membuat atas dasar pesanan presiden. Cuma presidennya aja yang tukang tipu, si Jokowi itu, ya kan? Akhirnya dia tidak beli semua, nah, akhirnya diserahkan ditanggung. Nah, harusnya. oke, Bung Daeng. Memang kalau apa namanya, omon-omon atau namanya sekedar sekedar mengklaim bahwasannya dia itu bersekolah atau sekedar ngomong itu ya semua orang bisa lakukan. Memang pejabat itu udah biasa melakukan itu ya. Bung Daeng, di menyikapi Hari Tani yang besok akan digelar ya, ya mungkin digelar demonya juga, ada rencana untuk mungkin apa namanya, pihak para buruh kan menggelar aksi demo ya. Nah, di sini ada berita yang bikin miris memang sejak tahun 2015, waktu tahun silam ya, dari seorang pengusaha alat berat, produsen mesin pertanian ya, namanya Agus Zamroni ya, dari dia memproduksi alat Alsintan nih yang memang Ya. berujung kena kena prank, nah, kena prank sama Jokowi ya. Nah, apa, memesan 1.000 unit mesin dan akhirnya 1.000 unit nggak dibeli, eh, ternyata dia menanggung pajak besar sampai 400-an juta, 499 juta. Nah, ini Hmm. ibarat orang itu udahlah ditipu ya, namanya apa namanya, dirampok pula oleh negara. Nah, ini Ya. Bung Daeng ya, menyikapi pajaknya seharusnya kan sudah zamannya era Sri Mulyani itu kan sudah diganti dengan Pak Purbaya ini kan, mestinya Hmm. sudah mulai ada peningkatan, maksudnya ada revisi-revisi ya, yang enggak kebijakan-kebijakan yang memang tidak memihak pada rakyat mestinya sudah mulai harus di apa, nah, Hmm. revisi kembali. Nah, menurut Bung Daeng, ya kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus dihapus, yang penting bagi pihak buruh dan petani itu kira-kira apa, Bung Daeng? Nah, ini kayak kasus apalagi ini tadi perusahaan yang ada di daerah mana itu? Alsintan. Ya, Alsintan ini, menurut saya pemilik perusahaan itu bagusnya gugat itu Jokowi, ya Hmm. kan? Gugat Jadi Jokowi atas nambah gugat kerugian yang lagi dong. timbul, ya Nambah kan? Karena gugatan kan lagi. iya, karena kan itu janji-janji Jokowi itu masih ada loh jejak digitalnya. Dia janji mesan 1.000 unit, Hmm. ternyata baru 81 untuk dibagi-bagikan ke petani kan, ternyata kan enggak, gitu kan? Hmm. Nah, masalahnya itu kan omongan presiden waktu itu. Hmm. Harusnya segera direalisasikan. Ya kasihanlah bagaimana caranya meningkatkan industri pertanian kita kalau selalu contoh Alsintan ini presiden buruk bagi para industriawan di sektor pertanian, alat-alat pertanian. Ya kalau Hmm. digini-gini terus ya kapok semua dong. Industri pertanian kita nggak tumbuh. Berapa banyak tenaga kerja yang ada di perusahaan itu yang harus lagi menjadi korban PHK, ya kan? Padahal dia membuat atas dasar pesanan presiden. Cuma presidennya aja yang tukang tipu, si Jokowi itu, ya kan? Akhirnya dia tidak beli semua, nah, akhirnya diserahkan ditanggung. Nah, harusnya ini ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah, apalagi sudah menggelontorkan dana 200 triliun. Nah, Hmm. bagaimana Menteri Pertanian hari ini menyelamatkan produk 1.000 produk yang hari ini tidak dulu itu tidak di ini, ya diselamatkanlah, dibelilah oleh negara dan dibagi-bagikan kepada seluruh petani-petani yang ada di ini. Hmm. Bukan malah orang yang kasih seandainya kan tidak mungkin juga. Apalagi ini Alsintan ini membuat apalagi ini peralatan seperti begitu kalau tidak ada permintaan pasar. Hmm. Apalagi harga satu unitnya kan lumayan mahal juga, apa lumayan besar kan. Nah, Betul, kok betul. sekarang mereka harus dibebani pajak. Nah, ini Hmm. tentu saja sangat tidak adil gitu loh. Jadi saran saya kepada pemilik perusahaan Arsenal sebagusnya kalian gugat tuh Presiden Jokowi. Gugat negara sampai hari ini bahwa ini adalah order dari yang namanya Presiden Jokowi dulu. Tapi Hmm. tidak dibeli. Saya korban itu harus diangkat. Harus ada lawyer yang mau datang ke sana untuk membela ini Pak, ini apa, digugat perdata lah. Kalau perlu pidanakan aja Jokowi juga penipuan ya, kadang-kadang ini kan pengusaha, kadang-kadang penakut juga, Hmm. rugi aja mau dia tanggung terus, padahal padahal dia sedang dirugikan gitu loh. Hmm. Nah, ini juga menurut kita juga presiden buruk ya, artinya ya kasihan lah.
yang namanya pengusaha udah baik-baik, ya kan, mau layani permintaan presiden, ya. Seharusnya bagaimana presiden itu mengangkat brand dalam negeri, produk anak bangsa. Ini sama Jokowi malah dijanji-janjiin, malah dihancurkan masa depannya dan sama sekali kan orang akhirnya ya eh, apalagi ini tidak bagus ya, pada kondisi perusahaan tersebut. Dah, hanya perusahaan tersebut bangkrut. Udah berapa itu buruh lagi yang ter-PHK di sana yang harus menjadi beban negara. Ini kan semua ini memang Jokowi ini bikin musibah di mana-mana aja. Dan memang sudah mulai terungkap semua nih satu persatu apa yang dia Hmm. kerjakan dulu tuh nipu-nipunya. Belum lagi IKN ya kan. Yang hari ini ya kata dia ini bukan keputusan presiden lah. Bukan keputusan presiden gimana? Jelas-jelas itu idenya kamu kok nggak dibahas di DPR. Bahkan dia menjanji untuk dibangun tidak menggunakan APBN, menggunakan Hmm. dana investor. Tapi kan investor nggak ada yang mau invest di sana, ya ini menggunakan APBN. Maka tidak heran kalau DPR hari ini menolak memberikan Hmm. anggaran tambahan sebesar 14 triliun terhadap apalagi ini IKN. Jadi Hmm. memang Jokowi ini biang rusuh, biang biang kerok bangsa kita hari ini dan itu diakui oleh Prabowo kalau kita lihat apalagi ini podcastnya Pak Jumur di apalagi di Madilog itu kan jelas bahwa Hmm. Prabowo menyatakan saya sebenarnya ingin menjadi presiden ketujuh. Artinya Hmm. dari zaman SBY dia tinggal meneruskan aja. Mungkin lebih ringan. Cuma ditakdirkan menjadi presiden delapan. Jadi berat sekali tugas saya. Itu artinya bahwa presiden ketujuh itu gagal. Hmm. Poinnya di situ gitu loh. Gagal dan membuat kerusakan terlalu besar. Sehingga utang membesar, kebijakan di mana-mana. Jadi memberatkan. Jadi ya Prabowo ya cuci piring sekarang. Bisa cuci piring, ya kan? Hmm. Nah sayangnya itu tadi dibantu oleh pembantu yang ijazahnya sedang dipertanyakan oleh rakyat. Nah kita Hmm. bukannya meringankan beban, ya kan? Mestinya Gibran itu bisa dong tarik investor aja, investor mana masuk ke sini, ya kan? Ini kan nggak ada, malah menjadi beban Prabowo karena ijazahnya sedang digugat lagi di pengadilan. Hmm. Belum lagi Hmm. perilaku flexing istrinya, yang pamer-pamer jam Rolex lah segala macam, ya kan? Masa orang yang bikin usaha martabak dengan goreng pisang bangkrut kok bisa beri jam tangan Rolex? Uangnya dari mana itu? Mungkin Ya mungkin kan? eh, Kacau mungkin ini. keuntungannya yang seluruh Indonesia ya, apa namanya dagangannya mungkin. Tapi nggak pernah dilihat Iya, itu goreng iya, pisangnya sebelah mana. masalahnya mana itu usahanya sekarang? Pisangku, martabak kan bangkrut. Ya kalau bangkrut harusnya kan ya sama dengan bapak itu kan harus menanggung pajak yang banyak yang tadi Hmm. produk tani Betul. Alsintan. Oh jadi malah istrinya pamer-pamer jam Rolex yang harganya miliaran itu kan Mbak. Gimana itu kan jangan sampai ini loh Perdana Menteri Nepal itu sampai dibakar hidup-hidup sama rakyatnya karena jengkel lihat apalagi ini gaya hidup fleksinya istrinya Nepal itu yang serba pamer-pamer gitu kan. Hmm. Pamer-pamer barang-barang mewah di tengah rakyatnya sedang banyak menderita, korupsi merajalela, rakyat Hmm. banyak yang susah. Ya kan, seperti itu dia kelakuannya. Nah, makanya wajar kalau misalnya nanti ya dia nanti seperti itu nasibnya si Gibran ini. Jadi benar-benar pemerintahan Prabowo ini sangat berat dibantu dengan wakil presiden yang menurut saya justru bukan malah meringankan beban Pak Prabowo, justru menjadi beban politik Prabowo, Prabowo karena ya faktanya demikian, memang tidak berkualitas, terus ijazahnya digugat, bapaknya juga masalah. Banyak sekarang pembantu-pembantu bapaknya dulu itu sekarang sedang eh, mengalami proses kasus korupsi, ya kan? Hmm. Nah, ini kan tentu saja menjadi beban politik bagi Prabowo. Jadi bagusnya memang saran saya kepada Gibran sebaiknya mundur aja. Di sisi lain, kalau kita lihat Gibran ini gesturnya udah mulai stres, ya Hmm. kan? Terlalu bersandiwara gitu loh. Betul, Beban betul. terlalu besar yang tidak tidak bisa kerjakan gitu loh. Tahapnya dia itu belajar bukan sedang melakukan eksekusi dan dia karena kita lihat dari gestur dia itu sudah amat lelah dia dengan kehidupan yang penuh kepalsuan yang dia jalani hari ini gitu loh sebagai wakil presiden ada yang terlalu berat bebannya memang menjaga nama baik keluarga besarnya keluarga besar Jokowi tetapi lihat dari kemampuannya dia sungguh amat tidak bisa dan biasanya orang yang sudah tidak mampu begini stresnya tinggi tingkat kecemasannya tinggi itu harus dibantu dengan obat penenang ini ngeri nih Hmm. kalau terlalu sering konsumsi-konsumsi buat penenang ini, waduh,
Ini kok jadi negara kita jadi kayak kacau begini, wakil presidennya kayak nggak ada orang lain aja dari 285 juta ini kan. Jadi memang sebaiknya ya Udah. sudah banyak lah tokoh-tokoh menyarankan mundur. Kita juga dari kemarin-kemarin bilang Gibran Hmm. mundur lah karena memang kamu nggak cakap gitu loh. Yang terakhir menyatakan itu adalah Pak Din Samsudin. Kita Hmm. kasihan lihat kondisi psikologisnya si Gibran itu amat sangat nyaman. Kelihatan banget dia stres dalam menjalani tugas-tugas wakil presiden. Nah, Hmm. kadang-kadang dia udah saking saking capeknya, dia kan tokoh publik nongkrong mungkin lagi mau makan bakso seperti biasanya. Lah orang kemudian publik menanyakan persoalan politik, ya kan? Terus Hmm. dia bilang, ada saya bilang, jangan ngomong politik dong di tempat umum kayak begini nanti aja. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu udah stres ya. Kamu itu kan hasil produk politik. Jadi wajar kalau Hmm. kamu bicara politik. Ya kan? Masa ada wakil Betul. presiden ketemu rakyatnya mau bicara yang lain? Ya kan? Kalau bicara politik, ya kalau ada pertanyaan publik tentang terkait persoalan politik, ya kamu harus jawab. Jangan bilang ini tempatnya tempat umum, itu kelihatan bahwa dia udah stres. Hmm. Udah mulai nggak kuat dan ini berbahaya. Karena ya itu tadi kan satu menjadi beban negara karena harus terus disiapkan pas pampresnya, pelayanan-pelayanannya itu kan ditanggung oleh negara. Sementara kualitas wakil presiden kita modelnya macam begini, ya kan? Hmm. Tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya menjadi beban negara. Jadi daripada seperti itu terus, nah nanti biasanya contoh nih ya, si waktu apa lagi nih yang anak Rio itu yang jadi ikon pacu jalur tuh, pacu Hmm. jalur yang ada di itu, ya kan, yang gaya-gaya begini-begini itu kan, Hmm. sampai tokoh-tokoh dunia, Marquez misalnya di MotoGP, di Liga Italia, Liga Inggris, Liga Hmm. mana, Liga Jerman, Hmm. itu mendunia, nah itu ya kan dipanggil kemana-mana podcast, kan dia pada akhirnya kan curhat ke ibunya, saya Hmm. capek main, ya kan. Nah, jadi khawatirnya nanti Gibran sampai puncak, apalagi ini puncak Lelah. di situ. Dan tentu saja kan lelah dia dengan apa yang dia alami, intimidasi-intimidasi publik yang tiap hari mengapa lagi ini membuli dia gitu kan. Ya karena memang ya situasinya kamu dibully ya karena memang faktanya demikian. Tahu sendiri nih Hmm. dan Indonesia ini super julid dan super teliti gitu kan. Jadi sudah harus dihadapi, harus khawatir dia stres, ya akhirnya membuat statement-statement yang menurut kita merugikan nama baik Indonesia. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi untuk supaya lebih apa lagi ini Republik ini lebih tenang ke depan, tidak gaduh lagi ya sebaiknya ya memang ya Gibran harus mundur aja sebagai wakil presiden. Udahlah, amat sangat tidak layak. Orang banyak juga tahu kok, gitu kan? Ya Hmm. kan? Ya, kita bagi-bagi sembako aja nggak ngomong nggak apa kan masyarakat kan kadang-kadang kan minta lebih, pelayanan itu minta lebih seperti apa sih pengen tahu ya kan, bukan sekedar jual tampang ya kan, jual ini udah nggak laku di zaman sekarang apalagi tingkat tingkat kesulitan seperti begini ya diharapkan pejabat menteri wakil presiden dan presiden itu bisa mencari solusi lah. Hmm. Kalau solusinya selalu serahkan mic aja kepada wali kota bupati orang, ya untuk apa kok jadi pimpinan nggak ngerti apa-apa gitu loh, harusnya Hmm. tahu diri, malu gitu, mundur aja gitu loh, kasihan, kasihan bangsa ini, kasihan juga dia secara pribadi dan keluarganya, Hmm. bakal akan menjadi masalah nanti di kemudian hari gitu loh, ya kan akhirnya hidup jadi tidak tenang. Dia kalau kamu Hmm. mau tenang ya udah mundur aja, tenang aja, kalau mau kembali fokus jual martabak, jual pisang juga itu jauh lebih bagus daripada kamu apalagi ini terjerat oleh situasi-situasi dinamika politik saat ini yang pikiranmu, jiwamu itu belum sampai ke sana, belum mampu mengatasi itu semua yang akhirnya akan menimpa karena menjadi ibarat kata pejabat yang stres, tidak bisa menghadapi situasi dan kondisi gitu loh. Hmm. Di tengah padatnya jadwal. Nah ini juga Jokowi. Jokowi ini sudah melakukan pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Dia menjebak anaknya untuk masuk ke dalam sistem yang belum sampai kapasitas dan kemampuannya untuk memikirkan beban seberat itu gitu loh. Ya kalau level-level wali kota masih bisa lah, tapi kalau udah gubernur aja masih udah meragukan, apalagi ini wapres bicara wilayah seluruh Indonesia yang Betul, 285 betul. juta yang sangat luas. Nah, kasihan gitu loh. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga gugatan ijazah Gibran Hmm. ini mencuat ke permukaan, artinya ya
sebenarnya ada teguran dari Allah, dari Tuhan, bahwa Mm-mm. sebaiknya Gibran itu mundur daripada kamu nanti stres. Tapi kalau dia tidak mau juga, ya kita nggak tahu nih. Bisa saja nanti di kemudian ada gerakan-gerakan untuk bagaimana melakukan pemaskuran terhadap Gibran. Mm-mm.